Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal ali wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang dimana pada kesempatan kali hari ini berjumpa dengan saya Gus Wadi Al-Islami selaku dari pimpinan Majelis Zikir Hizib Akbar dan juga daripada kedua Padepokan Perguruan Pencaksilat Hizib Nur Alam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sedikit ingin menerangkan yang insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini benar adanya. Andai kata pun ini salah, mungkin semata-mata dari kebodohan, ketidaktahuan diri saya dari apa yang Allah miliki dengan keilmuannya. Para saudara pemirsa sekalian, tentang berbicara masalah hal gaib. Yang namanya gaib ini perlu kita yakini dan kita percayai sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa diketahui kita sering menyaksikan banyak siaran-siaran lewat YouTuber yang ada perihal tentang pengangkatan benda-benda, pusaka-pusaka yang ada di tanah dunia ini. Jadi menurut saya ini ada orang yang berpersepsi bahwa itu adalah bohong dan itu adalah tidak benar. Perlu kita ketahui kegaiban ini ada dan juga Allah menciptakan sesuatu hal yang tidak kita ketahui dari apa yang ada yang Allah akan ciptakan. Di antaranya ketika Allah menciptakan satu benda, ini ada benda yang tidak bisa menampak dan ada juga benda yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang tidak tampak inilah benda sesuatu, benda yang dikuasai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya jin. Nah, benda inilah yang dapat kita ambil dengan secara ritual pelaksanaan ibadah. Di antaranya dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikiran inilah yang mengandung hikmah segala bentuk kekuatan dari asma zat ismul zatnya Allah Subhanahu wa taala, dapat membangkitkan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dari apa yang ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari benda tersebut yang Allah ciptakan. Dan benda ada yang dengan secara alami itu mengandung satu kekuatan unsur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada benda yang diciptakan oleh manusia dan memiliki kekuatan dengan diisi langsung atau dengan asma oleh manusia itu sendiri dengan titipan doa-doa yang ada. Maka benda tersebutlah yang dijadikan salah satu mediasi oleh mereka orang-orang yang akan melakukan satu acara ritual pelaksanaan pengangkatan benda, baik benda yang sudah diisi dengan asma maupun benda yang dengan sendirinya ada kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam cara melakukannya, terutama dengan cara kita ritual bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebersihan hati kita, dari kesucian jiwa kita, kemudian daripada niat kita yang murni. Maka dengan itu di dalam pengangkatan ini ada benarnya dan ada juga yang tidak benarnya. Banyak kan, mayoritas memang banyak permainan-permainan. Karena mengapa? Kesucian inilah yang membangkitkan untuk bisa mengangkat akan benda tersebut. Karena apa? Kesucian inilah hubungan antara seorang hamba kepada Sang Khalik, ingin mengharapkan daripada segala bentuk af'al daripada perbuatan Allah yang Allah akan kehendaki dengan perkataan kun fayakun terjadi terhadap orang yang dia kehendaki dengan kesucian hati dan kejiwaannya. Maka dengan itulah ada beberapa amalan-amalan doa, di antaranya yang akan mengangkat benda tersebut adalah dengan kalimat ya aliman bi khofayatil umuri ya man huwa ala kulli syai'in qadir. Itlani umuri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taqidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in indahu bi miqdaril alimil ghaib wa syahadatil kabirul muta'al. Pada saat itulah maka segala bentuk kegaiban yang ada yang disembunyikan dengan kegaiban makhluk Allah yang namanya jin inilah akan terbuka semuanya. Maka ada juga dengan doa daripada doa jagat dunia para nabi yang diamalkan oleh mereka para orang-orang ahli spiritual. Inilah yang bisa mewujudkan segala sesuatu bentuk ciptaan Allah
yang tersembunyi dengan sendirinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, beda dengan benda yang diciptakan oleh manusia dari Allah kepada manusia kemudian diisi kekuatan oleh manusia itu sendiri. Seperti inilah adanya bentuk kesempurnaan yang sebenarnya adalah pengangkatan benda yang sebenarnya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah semuanya. Tidak ada sesuatu apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bisa sampaikan sedikit. Nanti insya Allah akan lebih ada lagi penjabarannya dari saya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.